Hai guys, balik lagi bersama saya Rizky di Konsultan Menjelaskan Matematika. Kali ini ada yang agak beda karena sekarang videonya pakai bahasa Indonesia. Terakhir kali saya bikin video pakai bahasa Indonesia itu pas kuliah dulu, pas bikin video tugas. Kalian bisa lihat video-video saya yang lama di bawah channel saya. Oke, sekarang langsung aja ke topiknya, yaitu rumus bagi adil untuk persamaan garis simbol Eisenhower. Jadi ini targetnya adalah murid SMA atau mahasiswa yang mungkin penasaran sama asal-usul rumus ini. Sebelumnya kita lihat dulu nih, uh, irisan kerucut itu apa saja. Kita tahu ada 4 irisan kerucut, ada 4 jenis, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Nah, kalau misalnya kalian di SMA itu sering sekali ketemu dengan irisan kerucut dan soal seperti ini. Jadi kayak misalnya kalian diberikan uh, irisan kerucut, misalnya lingkaran, dan ada titik di lingkaran tersebut sini. Nah, kalian disuruh menentukan garis singgung, persamaan garis singgung dari lingkaran yang melewati titik ini. Sebut saja ini titiknya adalah x1, 1. Nah, rumus bagi itu seperti apa? Kalau misalnya kalian punya persamaan garis kerucut, itu bentuknya adalah ax kuadrat tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya di x1, y1 itu adalah a x1x tambah c y1y tambah d per 2 x1 tambah x tambah e per 2 y1 tambah y plus f sama dengan 0. Nah, di sini kelihatan kenapa namanya bagi adil. Di bentuk persamaan awal itu kan ada x kuadrat nih. Nah, x kuadrat ini berubah jadi x1 kali x. Jadi x kuadrat itu kan x kali x. Salah satu dari x ini kita kasih tanda 1 sebagai indeks. Begitu juga yang x pangkat 1 itu kita anggap sebagai setengah x tambah setengah x. Dan salah satu dari x ini kita kasih tanda atau angka 1 sebagai indeks. Jadi yang tadinya variabel itu berubah jadi konstanta. Konstantanya seperti apa? Konstantanya adalah ini dan ini. Untuk y juga sama. Yang y kuadrat sama y pangkat 1 juga sama. Jadi rumusnya itu katanya seperti rapi banget kan. Eh, x kuadrat dipisah menjadi x kali x, dan x pangkat 1 diubah jadi setengah x tambah setengah x. Tapi begini, kalian pernah nggak bertanya dari mana rumus ini berasal selain dari namanya? Nah, inilah yang saya akan bahas di video ini. Di sini saya akan pakai alat yang namanya turunan implisit. Nah, untuk memahami turunan implisit ini kalian perlu belajar turunan terlebih dahulu. Karena kita akan pakai, ya namanya juga ada turunan ya. Kita akan pakai konsep turunan di sini. Nah, uh, sebelum menjelaskan turunan implisit, intronya adalah seperti ini. Kita biasanya kan punya fungsi atau kurva yang dinyatakan dengan y sama dengan fx. Biasanya kita mencari dy dx itu untuk uh, mencari gradien garis singgung dari kurva. Nah, eh, ini berlaku kalau misalnya kurva yang kita punya itu bisa dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Jadi ruas kirinya y sendiri, ruas kanannya itu fungsi dalam x semuanya. Misalnya y sama dengan x kuadrat tambah x. Kita bisa mencari uh, persamaan garis ini sebagai bukan persamaan, apa d dx-nya sebagai 2x tambah 1. Ini adalah gradien garis singgung dari kurva y sama dengan x kuadrat tambah x di satu titik. Kalau misalnya kita punya titik singgungnya, kita bisa substitusikan ke sini.
dan dapat gradien dari garis simum. Nah, ini kita bisa mencari dy dx ini kalau di ruas kirinya itu y sendiri dan ruas kanannya adalah fungsi dalam x sendiri. Tapi gimana kalau misalnya persamaannya itu, sorry, kurva yang kita punya itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini, kayak irisan kerucut ini. Di sini kan ada x, ada y bersamaan tuh. Nah, kita bisa aja eh, pakai misalnya apa ya, melengkapkan kuadrat untuk bisa menyatakan persamaan irisan kerucut ini dalam bentuk y sama dengan fx. Tapi kan agak susah tuh. Nah, turunan implisit ini berguna ketika kita mau mencari dy dx dari kurva yang persamaannya itu dinyatakan dengan fungsi dua variabel di kiri dan eh, fungsi di kanan itu terserah. Yang penting variabel juga sama. Jadi untuk mencari dy dx dari kurva yang susah dinyatakan sebagai irisan dengan fx. Contohnya tadi adalah persamaan irisan kerucut pada umumnya. Sebelum masuk ke sini ada eh, apa? Ada sifat turunan yang perlu kita ingat lagi, yaitu tuh aturan rantai. Kalau misalnya kita punya y sama dengan fgx, maka di dx-nya itu sama dengan f aksen gx dikalikan turunan fungsi dalam gx. Contohnya adalah misalnya y sama dengan 3x tambah 2 pangkat 5. Nah, 3x sama 2 pangkat 5 ini kita bisa nyatakan sebagai komposisi fungsi. Kita pilih fx-nya itu sama dengan x pangkat 5, sedangkan gx-nya kita pilih 3x tambah 2. Nah, berarti dy dx sama dengan f aksen gx kali g aksen x. F aksennya apa? Ini kalau dihubungkan terhadap x itu kan 5x dengan 4. Nah, kita ganti x-nya dengan gx. Artinya 5 gx, sorry, 3x tambah 2 pangkat 4 dikalikan turunan dari fungsi gx terhadap x, itu 3. Jadi, hasil akhirnya di sini adalah 15 kali 3x pangkat 2, tambah 2 pangkat 4. Oke, nah sekarang kita mau mendemonstrasikan bagaimana caranya turunan implisit bekerja pada persamaan yang agak mudah. Contohnya gini, tentukan dy dx untuk x kuadrat tambah y kuadrat sama 1. Nah, kalian tahu kan ya ini bentuk apa kalau digrafikan. Nah, ini adalah lingkaran yang jari-jarinya 1 dan pusatnya di 0,0. Oke, kalau misalnya persamaan kayak gini, mungkin masih mudah untuk bisa menyatakan persamaannya sebagai y sama dengan fx. Caranya adalah y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Kita pindahkan x kuadratnya ke kanan, lalu kita akarkan kedua ruas. Jadi jawabannya adalah y adalah plus minus akar 1 min x kuadrat. Nah, di sini kan y-nya ada 2 nih. Kita pilih yang mana? Ini tergantung sama di mana titiknya yang kita mau cari. Kalau punya x-nya di atas, di bagian atas, maka kita ambil yang plus. Sedangkan kalau misalnya x-nya di bawah, kita ambil yang minus. Nah, tapi eh, yang manapun yang kita pilih, kita tetap harus mencari dua-duanya. Jadi, jika y-nya sama dengan positif akar min 1 kuadrat, dan y-nya sama dengan negatif akar 1 min x kuadrat. Nah, kita di sini nggak akan terlalu bahas yang cukup banyak, karena mungkin kalian sudah tahu ya caranya mencarinya. Itu adalah setengah kali 1 min x kuadrat pangkat
min setengah kali min 2x. Lalu ini sederhanakan, ini juga sama yang kanannya. Oke, tapi gimana kalau misalnya eh, persamaan irisan kerucut kita gak sesimpel ini? Kayak misalnya x kuadrat tambah 3y kuadrat min 2x tambah 3y min 2 misalnya. Nah, kita disuruh mencari dy dx nih dari ini. Kan agak susah ya. Kalau misalnya kita harus mencari bentuk y sama dengan fx dari ini. Sebenarnya bisa, tapi akan agak panjang. Nah, gimana caranya kita melakukan ini? Gimana caranya kita melakukan ini? Oke, kita contoh lah. Kita kembali ke contoh ini aja, yang lingkaran ini. Oke, kita tulis ulang persamaannya. Dan ingat kita ingin menurunkan, kita akan menurunkan, kita akan mencari dy dx. Berarti kita harus mencari turunan kedua ruas terhadap x. Jadi d dx dari keseluruhannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan d dx dari satu. Nah, kalau yang kanan itu kan konstanta ya. Konstanta kalau terhadap x itu nggak berubah, jadi nol. Sedangkan yang ruas kiri, ini seperti ini. X kuadrat diturunkan terhadap x adalah 2x plus. Nah, gimana kita mencari turunan d apa y kuadrat terhadap x? Ini kan bukan x ya. Tapi ingat bahwa ini juga bukan konstanta. Karena kan di sini kalian kalau misalnya punya semacam fungsi, misalnya dA per dx itu, kalau misalnya A-nya konstanta, benar, ini sama dengan nol. Tapi kalau misalnya A-nya itu bukan konstanta, tapi sesuatu yang bergantung sama X, gitu ya, tentunya kita nggak bisa nyatakan ini sama dengan nol gitu. Di sini juga sama nih. Y ini sebenarnya bukan bukan konstanta terhadap X, tapi dia fungsi. Kita baru saja mencari Y itu sama dengan ini kan, Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, kebetulan aja ini memang bisa dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx, gitu. Sebenarnya, untuk mencari turunan implisit ini, kita selalu harus menyatakan atau mengasumsikan bahwa Y itu adalah fungsi dalam X. Karena eh, dia pasti berubah nilainya seiring dengan berubahnya X. Jadi Y ini kita anggap sebagai X, gitu. YX. Dan ini nggak ada bedanya seperti kita mengasumsikan Y-nya sama dengan fungsi Fx, gitu. Jadi anggap aja kayak fungsi biasa. Fungsi yang apa eh, penuh gitu. Oke, 2x kita tuliskan lagi. Nah, sekarang gini, Y kuadrat X ini kan dia fungsi apa? Fungsi dalam X ya. Ini kan kita bisa tulis sebagai, harusnya nggak perlu sih. Kita tambah aja gini. Y kuadrat hmm, YX kuadrat kayak gini. Nah, ingat bahwa ini mirip kayak kita punya FGX di mana F-nya itu sama dengan X kuadrat, Fx, GX-nya itu YX. Berarti kita harus pakai turunan rantai untuk mencari ini. Nah, berarti turunannya adalah, ingat-ingat tadi maksudnya gimana? Aksen GX tambah, sorry, tambah kali Y aksen X. F aksen, sorry, Fx-nya adalah X kuadrat. Kita turunkan terhadap X itu adalah 2X.
2x. Berarti x-nya diganti sama gx. Gx sendiri adalah yx. Jadinya 2 yx. Nah, kita nggak usah tulisin yx sini, tapi tulisan aja y. Dikalikan g aksen x. G aksen itu, itu kan y sendiri ya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ini kita anggap aja kita nggak tahu y itu dinyatakan sebagai fungsi dalam x itu seperti apa. Jadi kita tulis aja y aksen kayak gini. Nah, kita perlu ingat di sini, ini sebenarnya adalah yx. Semuanya itu fungsi dalam x. Tapi nggak terus pun nggak apa-apa. Kita ingat aja. Gitu. Nah, terus ini simbol y aksen x ini kan kita bisa diganti sebagai dy dx. Karena ini definisi. Oke, berarti ini kita dapatlah 2x tambah 2y dy dx sama dengan 0. Nah, karena tujuan kita dalam mencari dy dx, si dy dx ini kita bisa anggap sebagai variabel gitu. Jadi ini kayak variabel biasa, dan kita mau ruas kiri cuma ada dy dx, ruas kanan bisa apa aja. Jadi dy dx sama dengan min apa 2x-nya pindah ke kanan, jadi min 2x, terus dibagi sama 2y. Jadilah min x per y. Nah, ini itu adalah gradien garis singkung pada lingkaran, terlepas dari x dan y-nya di mana. Yang penting dia ada di uh, yang penting x sama y-nya ada di lingkaran. Kalau misalnya kita punya uh, titik, kalau kita punya titik di lingkaran, misalnya akar 2,2 gitu, akar 2 per 2, akar 2 per 2 ini, kita bisa substitusikan ke sini. Nanti nanti gradiennya adalah min 1. Nah, terus kita tinggal kita tinggal bentuklah persamaan garisnya. Karena dia melewati koordinat ini, berarti y min akar 2 per 2 sama dengan 1 kali x min akar 2 per 2. Lalu kita sederhanakan. Jadi ini, oh sorry, maaf. Ini min 1 ya, ada min. Ini sama dengan min x. Jadi ini adalah PGS dari eh, lingkaran kita tadi, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 di titik ini, di titik eh, akar 2,2, akar 2 per 2, akar 2 per 2. Nah, kalian bisa bisa juga eh, kalian juga bisa nih apa memastikan bahwa ini juga akan sama. Kalian juga bisa memastikan persamaan ini sama dengan kalau misalnya kalian pakai rumus bagi adil. Kalau pakai rumus bagi adil kan kita persamaannya harus dalam bentuk seperti ini. Jadi semua angkanya di kiri ada, terus di kanannya harus sama dengan 0. Berarti dia x kuadrat tambah y kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti eh, kita anggap dulu, ini kita ubah dulu menjadi bentuk yang bisa diterima oleh rumus bagi adil. Jadi ini adalah x1 kali x tambah y1 kali y, ini 1 sama dengan 0. Berarti kita substitusikan x1-nya sama dengan akar 2 per 2, terus y-nya akar 2 per 2 juga. 2 x tambah akar 2 per 2 y kurang 1 sama 0.
Sebentar. Gitu ya. Oh, sorry. Sebentar. Maaf, Pak. Ini Y kurang akar 2 per 2. Y sama dengan min X tambah akar 2 per 2. Oh iya, betul-betul. Ini harusnya adalah plus plus akar 2. Nah, oke. Tadi saya di sini ada salah kan? Harusnya ada plus akar 2. Nah, coba ini. Ini sama nggak dengan ini? Sekilas mungkin nggak sama, tapi kita bisa eh, mengotak-atik persamaan ini. Jadi, kalau kita mau ubah jadi Y sama dengan ini akar 2 per 2 Y sama dengan min akar 2 per 2 X tambah 1. Kalikan kedua ruas dengan 2. Kedua, dapatlah akar 2 Y sama dengan min akar 2 X tambah 2. Terus bagi juga dengan akar 2 ya. Jadi Y sama dengan min X plus 2 bagi akar 2. Itu sama dengan apa? Akar 2 ya. Nah, pasti sama kan dengan ini. Setelah diotak-atik. Oke, jadi kita sudah memastikan bahwa rumus bagi adil dengan rumus secara manual ini pakai turunan implisit itu sama persis. Oke, sekarang kita mau membuktikan gimana caranya dapat rumus bagi adil tadi. Pakai pakai konsep turunan implisit. Jadi, secara umum, kita tulis lagi ya, eh, persamaan kisaran kerucut seperti secara umum adalah ax kuadrat tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0. Nah, eh, kita mau cari dulu, oh sorry, kita mau cari apa? PGS dari ini di suatu titik x1, y1, ya ini kan? Nah, langkah pertama di sini adalah mencari dy dx. Karena kan ini adalah gradien dari garis singgung yang kita akan cari. Nah, jadi kita harus menurunkan kedua ruas terhadap x. Yang kiri ada yang x, ada yang x saja, ada yang y. Yang x itu gampang karena kan turunnya terhadap x ya. Jadi kita tinggal turunkan seperti biasa gitu. Ini 2ax tambah, nah di sini ada y nih. Berarti kayak tadi eh, pakai turunan implisit, itu kan kita harus menurunkan dulu y ini. Berarti kalau misalnya kita anggap kayak turunan terhadap variabelnya sendiri itu adalah 2y. Nah, tapi kan ada turunan dalamnya nih, turunan si y-nya sendiri. Jadi harus ada y aksen atau dy dx loh. Ini adalah 2c y terus dikali dy dx. Ini sama ya kayak tadi ya, kayak begini. Dari mana datangnya turunan y kuadrat itu jadi 2y y aksen atau 2y dy dx. Oke, plus dx d besar x itu diturunkan terhadap x adalah d aja tambah e ey itu ini kan yx ya. Kalau turunkan terhadap x, kita kan nggak tahu y-nya itu fungsinya seperti apa. Berarti kita harus tetap menuliskan y aksen x atau dy dx. E dy dx terus f-nya habis ya. Kan dia konstanta. Sama dengan 0. Nah, di sini kita
kelompokan yang ada di YDX-nya, terus kelompokan lagi yang nggak ada di YDX, terus dipindahkan ke kanan. Jadi, ini sama dengan 2CY tambah E di YDX sama dengan min 2AX min D. DDX sama dengan min 2AX min D per 2CY plus E. Nah, ini gradien garis siungnya. Terus kita tahu bahwa dia bersinggungan bersinggungan di X1, Y1. Berarti kita punya gradien dan kita punya titik yang dilewati oleh garis. Berarti kita bisa mencari persamaan garis. Berarti PGS sama dengan Y min Y1. Ingat-ingat lagi caranya. Itu Y min Y1 sama dengan min 2AX min D. Oh, sorry. Ini kan baru secara umum ya. Kalau misalnya kita kita perlu substitusikan dulu X1 sama Y1-nya ke sini. Jadi ini X1 per 2CY1 plus E. Kayak gini. Kali X min X1. Nah, ini setelahnya adalah aljabar ya. Ini agak panjang memang. Jadi saya akan mengerjakan aljabarnya. Kalian tinggal nikmati aja. Oke, di sini saya berhenti dulu. Nah, kita perhatikan dulu nih. Ada bentuk min 2AX satu kuadrat min 2CY satu kuadrat nih. Di sini kita pakai trik. Yaitu kita lihat bahwa kalau misalnya X1 Y1-nya ada di desain kerucut, berarti dia memenuhi persamaan desain kerucut itu sendiri. Maksudnya apa? Kan kita punya AX, eh, kita kotakan. Kan kita punya AX kuadrat tambah C kuadrat tambah DX tambah Y tambah F sama dengan 0. Karena X1, Y1 ada pada kerucut atau sorry, irisan kerucut, berarti kalau kita substitusikan ke sini harusnya benar, hasilnya benar. Berarti kita bisa ini diganti dengan X1, Y1, X1, Y1. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah gini, kita bisa pindahkan ini ke kanan, jadinya AX satu kuadrat plus CY satu kuadrat sama dengan min DX1 min EY1 min F. Oke, terus ini kan ada min 2 nih, min 2 kurang min 2. Berarti kita bisa kalikan aja min 2 di sini, terus dikalikan min 2 di sini. Jadilah ini sama dengan 2 DX1 tambah 2 EY1 tambah 2F. Berarti sekarang kita substitusikan ini ke persamaan atas. Tekan ke sini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini dia. Persis sama dengan yang diajarkan guru kalian nih. Persis kan ya bentuknya. Seperti yang di atas. Jadi ini adalah asal-usul kenapa rumus yang kalian bisa pakai itu rumus bagi adil adalah seperti ini. Jadi sebenarnya kita memang perlu materi yang mungkin agak advance. Kalau di SMA kan kalian biasanya belajar turunan itu turunan satu variabel aja seperti ini. Nah, ternyata mungkin agak susah kalau misalnya di sana kerucutnya kan agak susah ya. Kita ubah gitu. Nah, kita pakai turunan implisit.
Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa rumus yang kita pakai itu benar, kita jadi pastinya lebih percaya diri sama rumus ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, eh, kalau misalnya guru saya tuh biasanya pakai eh, rumus irisan kerucut, persamaan irisan kerucut yang bisa ketahuan pusatnya. Kayak misalnya kalau lingkaran itu kan bisa dinyatakan sebagai x min k kuadrat tambah y min h kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini kan berarti maksudnya adalah pusatnya k, h plus radius r. Nah, terus itu rumus yang dikasih adalah x min k kali x1 min k plus y min h kali y1 min h sama dengan r kuadrat. Jadi hampir sama kayak bagi adil yang atas, cuman ini adalah kuadrat sama kuadrat itu. Kalau misalnya begini gimana? Nah, jawabannya adalah sama aja. Maksudnya adalah kalau misalnya begini, eh, persamaan ini kan bisa diubah jadi bentuk yang panjang tadi, yang ada eh, apa ax kuadrat tambah cx kuadrat gitu seperti itu. Jadi kayak ini kita bisa ubah jadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2kx min 2hy tambah sini ada berapa nih? Ada k kuadrat tambah h kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk inilah yang kita akan pakai ke bagi adil. Tapi setelah disubstitusikan ke sini, setelah dicari pakai ini, kalian bisa menemukan bahwa ternyata bentuk ini sama aja gitu setelah disubstitusikan ke sini. Makanya di sini saya cuma membahas yang bentuk panjang ini, bentuk yang umum. Karena kalau kita tahu bukti ini untuk rumus yang panjang, maka bentuk irisan kerucut apapun dan persamaan untuk apapun itu gak ada masalah. Nah, jadi itu yang eh, itu aja dari saya untuk video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, dan kalau misalnya kalian gak ingin ketinggalan video saya, klik subscribe. Makasih ya, bye.